perilaku masyarakat di sosial media. Sebelumnya, gue mau disclaimer dulu bahwasannya ini gue menyampaikan pendapat pribadi berdasarkan hasil teliti yang gue lakuin sendiri. Jadi, kalau misalnya teman-teman tidak setuju atau agak kurang tepat opininya, bisa berkomentar di kolom komentar. Oke. Perilaku itu, sebelum kita masuk ke topik utama dari judul video ini adalah gue akan menjelaskan apa pengertian perilaku itu. Ini menurut sendiri ya. Jadi perilaku itu sesuatu yang dilakukan orang sengaja tidak sengaja. Ya, itu inti seperti itu. Dan yang menilai perilaku baik atau buruknya adalah sebuah nilai atau norma yang berlaku. Ya, di suatu misalnya lagi nih. Umpamanya di suatu daerah A. Di daerah A tersebut dilarang berkata kucing misalnya. Otomatis orang yang berkata kucing di daerah A akan dikenakan sanksi. Karena nilainya adalah kucing dianggap kata kasar. Sedangkan di wilayah B tidak boleh berkata kucing. Karena kucing dianggap hal biasa. Itu yang disebut perilaku baik dan buruk. Nah, apakah ini sesuatu yang mutlak atau absolut? Jawabannya adalah sebenarnya perilaku ini tuh tidak ada benar, tidak ada salah. Tergantung daerah. Dan yang tadi gue bilang adalah tergantung nilai ataupun norma dan peraturan yang berlakunya. Oke, di sini gue akan masuk ke topik utama, yaitu perilaku masyarakat kita, terutama masyarakat Indonesia di sosial media. Sebelumnya, kita akan bedah dulu nih, apa yang biasa dilakukan masyarakat kita di sosial media. Yang pertama, komentar. Orang Indonesia kalau melihat postingan yang baru, pasti langsung komen. Padahal dia itu kadang belum nonton sampai habis. Ya, ini budaya yang perlu kita revisi, perlu kita upgrade, perlu kita ubah. Karena kalau kita nonton suatu informasi tanpa kita telaah, tanpa kita pikir-pikir ulang, lalu berkomentar, dan komentarnya itu kadang pedes, ya. Orang kita kan dikenal komentarnya kadang main nyeletuk-nyeletuk aja, main komen-komen tanpa mikir 2 kali, ya. Nah, biasanya orang kita tuh seperti itu. Contoh, yang lagi rame tuh, yang demo ya. Apakah kita harus meneliti dulu informasi tersebut? Ya harus. Tujuannya apa? Ya. Dan bukan hanya demo. Misalnya ada informasi A nih. Oh, informasi A tuh misalnya kenaikan harga beras, misal. Tapi masyarakat kita kan langsung percaya, oh beras naik ya. Apakah ada datanya di harga beras tersebut yang lagi naik? Apakah ada historical datanya dari tahun kemarin? Nah, orang kita kebanyakan seperti itu. Dia tidak menelusuri terlebih dahulu. Dia tidak mencari tahu apa yang diposting oleh postingan tersebut, apa yang dibuat oleh si pemosting atau si pemilik akun yang punya postingan tersebut. Karena budaya literasi di Indonesia itu rendah sekali. Orang cuma nonton video, misalnya nih ada video TikTok muncul, itu cuma 10-15 detik scroll lanjut. Maksimal 15 detik aja. Biasanya orang nonton itu di 5 detik pertama. Maka teman-teman kalau bikin video TikTok atau teman-teman yang kreator TikTok, terutama yang mungkin berharap ada brand yang endorse, itu buatlah konten 5 detik pertama orang nggak skip. Kalau bisa bikin orang di 5 detik pertama nggak skip videonya, itu hebat. Kenapa? Karena orang kita malas buat meneliti sesuatu yang baru. Dan orang kita itu betah sekali dengan informasi atau sesuatu atau budaya yang lama dan nggak tahu kedepannya apakah relevan atau enggak. Masuk ke perilaku selanjutnya, yang kedua adalah menyebarkan informasi tanpa mencari tahu sumbernya. Tadi kan
komentar. Yang kedua, nyebarin nih. Contoh, ada berita A tentang kenaikan harga beras. Misal, ya kan? Coba, ini contoh aja. Oh, harga beras naik nih, langsung masang di story IG misal. Apakah ini positif atau negatif? Yang tadi gue bilang di awal pembukaan bahwasannya perilaku negatif dan positif ditentukan oleh peraturan atau norma yang berlaku di wilayah tersebut. Kalau peraturannya adalah, misal gini, dia nyebarin informasi harga beras naik, tapi kita cek datanya misalnya di harga beras nasional, itu bohong. Berarti kan itu hoax namanya, ya kan? Nah, berarti tindakan dia salah. Karena faktanya itu harga beras lagi turun. Kalau dia postingan tersebut, terus kita cek ke keasliannya bahwasannya harga beras sedang naik, ya benar. Nah, sebenarnya kebenaran itu, ya, sesuatu itu bisa dibilang benar kalau sesuai tempat, dan bisa dibilang salah kalau salah tempat. Ini sama aja. Ya, jadi sebenarnya kebenaran itu tidak ada. Ya, dia hanya tempatnya aja gitu. Kalau tempatnya betul, ya dia jadi benar. Bahkan sesuatu yang diputar atau sesuatu yang disebar terus-menerus, atau kesalahan yang disebar terus-menerus, dia bisa jadi benar. Benar, serius. Misal ada akun namanya Budi. Gue nggak ini ya. Ini contoh. Ya. Budi ini juga informasi bahwasannya sebelum makan itu kita harus makan es krim dulu. Misal, contoh, videonya Budi viral, yang nonton 1 juta orang di TikTok. Apalagi orang kita kan ya tau lah, cuma nonton sebentar, langsung ambil kesimpulan, langsung jadi sok keren gitu dan lain sebagainya. Iya, emang itu udah nggak aneh lah. Si A ini, jadi opininya yang postingan si A ini jadi fakta. Kenapa jadi fakta? Karena dia viral videonya. Otomatis masyarakat kita percaya, oh kalau kita mau makan ini lebih baik, kalau mau makan nasi ini kita makan es krim dulu ya, biar sehat badannya. Padahal yang orang yang nontonnya itu nggak teliti dulu, dia nggak baca jurnal kesehatan dulu, dia nggak baca tesis atau penelitian orang-orang yang memang berpengalaman di bidangnya. Kenapa? Karena nggak ada literasi. Kemampuan atau kebiasaan literasi atau membaca dengan cermat atau menonton video dengan cermat di Indonesia itu rendah sekali. Orang-orang rata-rata cuma nonton video sebentar, langsung ambil kesimpulan, langsung sok tahu. Ya, jadi inti dari video ini adalah kita cermati dulu apa yang ada di konten. Ya, ada suatu konten, kita cermati, kita cari dulu datanya, kita cari dulu faktanya. Agar apa? Agar tidak jadi salah dan tidak menyesatkan orang banyak.